Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Merpati Band Official. Kali ini saya akan bercerita tentang proses project single terbaru dari Merpati Band yang berjudul Saat Jauh Darimu, dimana single Merpati Band ini kolaborasi dengan salah satu artis dari Nagaswara juga, Bening Septari. Saya akan ceritakan proses gimana awal terjadinya single ini hingga akhirnya bisa rilis kemarin tanggal 10 Februari 2021. Sambil menunggu rilis video klipnya, saya akan ceritakan hal-hal yang sangat menarik untuk diceritakan. Ada proses recordingnya, proses workshop dengan Bening, terus nanti ada proses behind the studionya dan proses behind the scene, fitting baju, mempersiapkan baju dan segala macam halnya. Sebelum lanjut videonya, pastikan kalian sudah subscribe channel YouTube ini ya. Oke, sebelumnya saya akan menceritakan press release single Saat Jauh Darimu Merpati Band dan Bening Septari ini. Ide pembuatan lagu ini sebenarnya kenapa saya kasih judul lagu Saat Jauh Darimu ini saya ciptakan lagunya pada saat musim pandemi atau COVID-19 ini. Kan saat orang-orang nggak boleh kemana-mana, hanya diam di rumah. Ketika kita social distancing itu kan otomatis kan kita harus jauh-jauhan ya dengan kasih, dengan pacar atau dengan saudara atau dengan teman. Kenapa? Karena kan menjaga jarak biar memutus mata rantai dari virus COVID-19 ini. Saat pandemi COVID-19 yang memperlakukan PSBB dan social distancing ini, yang mengharuskan diam di rumah, beberapa bulan belakangan ini tercetuslah ide bagi saya untuk buat lagu yang berjudul Saat Jauh Darimu, yang diciptakan oleh saya sendiri ya di Merpati, dan kemudian dipilih untuk menjadi single terbaru dari Merpati Band. Untuk lagunya sendiri ini bercerita tentang perasaan rindu seseorang kekasih yang harus terpisahkan jauh karena sebuah pertengkaran yang seharusnya tak perlu dipermasalahkan hanya karena ego diri dua insan itu saling diam tanpa kata. Padahal kenyataannya mereka itu sama-sama saling menunggu kabar, takut kehilangan, harap bisa kembali. Pada akhirnya mereka menyadari apa salahnya untuk saling mengalah, karena sebenarnya hatinya masih saling cinta, mempertahankan gengsi, dan ego diri hanya akan menyiksa diri. Dengan kekuatan rindu itu, di lagu Saat Jauh Darimu, cinta akhirnya bertahan dan mempersatukan mereka kembali. Ide dasarnya seperti itu. Untuk konsepnya sendiri, lagu ini pas dibikin pertama itu saya kepikiran saya ingin bikin lagu yang simple, nggak terlalu berbelit-belit, tapi biar orang yang denger pun easy listening dan cepet nempel gitu. Akhirnya saya bikin 4 bait ya, song 1, song 2, ref, sama verse 3-nya tuh. Biasanya kalau misalkan saya bikin lagu itu kebanyakan bercerita ya, kayak lagu Tak Selamanya Selingkuh Indah, dari awal sampai akhir itu bercerita, pengulangannya yang di rap aja gitu kan. Dan itu pun liriknya padat-padat, panjang-panjang. Di sini saya bikin sesimpel mungkin, sesingkat mungkin. Orang lagi pandemi gini ya, ibaratnya itu lagi udah pusing dengan segala urusan yang namanya COVID-19 dengan virus ini. Kita nyari hiburan aja, mungkin dengan lagu yang bisa menarik orang, nempel di orang. Saya berharapnya sih ini bisa menghibur dan relevan pada semua orang yang lagi merasakan LDRan, dan lagu ini bisa menjadi soundtrack di kehidupan percintaan atau kehidupan kalian. Nah, dari segi lirik dan notasi, ini sengaja dibuat sesimpel mungkin, tapi tetap bercerita. Dalam liriknya yang lugas, syarat akan makna, sehingga orang yang pertama denger, insya Allah mungkin bisa langsung mudah memahami. Mungkin juga relevan dengan orang-orang yang lagi mengalami keadaan ini. Nah, untuk musik aransemennya, ini dibuat mellow, lebih dewasa, tapi tetap ngeband. Ciri khas Merpati Band banget lah. Kalau misalkan kalian pernah denger lagu yang Tak Rela, ini cenderung lebih ke situ ya. Lagu yang Tak Rela dengan simple, sesungguhnya aku tak rela. Nah, kalau lagu ini kan, aku di sini menunggumu, dibalut dengan alunan instrumen biola yang memberi sentuhan lebih menyayat hati dan dramatis, selaras dengan lirik lagunya, tapi tetap easy listening dan akan cepat mudah untuk disukai, insya Allah. Ngomong-ngomong soal aransemen, jadi pas pertama saya kasih demonya ke anak-anak, ada Ayus itu di bass, terus ada Daus di gitar, terus ada Buki di drum. Nah, saya kasih demonya ke anak-anak. Tadinya sih sebenarnya kita mau merilis single baru itu, kita mau merecycle salah satu lagu Merpati di album pertama yang sebenarnya bagus ya. Berhubung saya mikir kayaknya kita harus ada sesuatu yang baru deh ya, untuk recycle, nanti mungkin bisa next single ya. Akhirnya saya ajuin demonya ke anak-anak ternyata respon bagus. Katanya tadinya emang ini mau dibikin formatnya kan yang Merpati Band itu 4 personil ya, cowok semua, sekarang nggak ada vokalis ceweknya. Kita pengen ada sesuatu yang beda, sekaligus pengen ada sesuatu terobosan baru. Gimana kalau misalkan di single ini berkolaborasi? Dicarilah beberapa penyanyi gitu kan. Di tempatnya itu mungkin kita nyari penyanyi yang ada di label Nagaswara sendiri. Kenapa? Karena
biar lebih memudahkan kita untuk nanti bekerja samanya, terus chemistry-nya biar dapet juga. Setelah kita nyari-nyari penyanyi gitu kan, karena emang kebanyakan di label Naga Suara itu dangdut, akhirnya kita milih anak-anak misalkan gimana kalau misalkan Bening aja. Kebetulan Bening juga beberapa kali udah sering banget ikut kita off air gitu, dan di Bening salah satu penyanyi yang cukup hebat ya dan bagus banget, karena dia salah satu jebolan bintang radio tahun 2013 gitu kan. Kayaknya saya menghubungi Bening, mau nggak ikut kita bikin project nih, Merpati mau mengeluarkan single baru tapi kita pingin berkolaborasi sama Bening, kira-kira mau nggak? Oh mau. Alhamdulillah dengerin lagunya dan Bening suka. Oke, kita pun coba ngomong ke Pak Rahayu ya dari bos Naga Suara, gimana kalau misalkan Merpati nih untuk single berikut kita boleh kasih berkolaborasi atau featuring atau duet. Awalnya kan kita duet atau berkolaborasi tapi bukan menggantikan vokalis yang lama ya. Dan Pak Rahayu bilang, oh boleh juga tuh katanya. Saya kasihin demonya ke bapak, oke lagunya. Ya udah akhirnya digarap lah. Kita pun mulai workshop dan menggarapkan si musik aransemennya sendiri gitu. Kita memutuskan untuk minta bantuan sama Rangga. Kita percayakan menjadi musik arranger atau musik director di project ini, tapi dengan masukan dari anak-anak gitu kan, sama-sama berperan lah. Kita kasih ke Rangga, enggak, ini ada lagu, minta tolong bantuin anak-anak juga. Ini jadi sesuatu yang beda dari Merpati, tapi ciri khasnya jangan sampai hilang. Dan ini mau dibikin versi duet saya dan Bening Septari. Banyak ide-ide muncul di situ kan. Kira-kira kalau misalkan dikasih instrumen biola bagus nggak gitu kan? Karena kan sebelumnya Rangga juga nawarin, mau nggak musiknya kalau misalkan dimasukkan ada unsur biolanya. Kebetulan dia ada temen namanya Oges. Ini salah satu musisi Cianjur, tapi dia punya talenta, punya bakat yang sangat luar biasa, dan kita pun sangat mengapresiasi. Oke, ajak Oges. Nah, akhirnya sesuai dengan yang kalian udah dengar lagunya, yang main biola itu namanya Oges. Cukup menambah suasana dan cukup menambah dalamnya lagu ini menjadi lebih menyayat lagi. Terima kasih Oges, terus terima kasih juga buat Rangga. Rangga itu pemain basisnya dari Mahkota Band, terus dibantu sama Oges juga, terus kita juga dibantu sama untuk gitarnya, performnya itu ada namanya gitar Roni Chandra, itu yang biasa mixing beberapa lagu Merpati. Terima kasih kita juga sudah bantu di project ini ya. Kita berlangsung semuanya serba 2 kali ya. Pas penggarapan musiknya itu kita kurang lebih berapa minggu udah beres sebenarnya, udah berhubung ada salah satu kejadian insiden di mana perangkat dari komputer yang punya Rangga itu kena virus, dan data-data yang semua kita udah tag semua, kita recording semua hilang. Termasuk saya kan udah tag vokal nih di studio Naga Suara yang pertama, terus aransemen lagu yang udah di sama Rangga udah itu, ini hilang semua gara-gara virus itu dan tidak bisa mengembalikan data. Dan mau nggak mau kita pun harus tag ulang semua musiknya. Rangga tag semua gitar, lain-lain semua, gitar, drum, dan lain-lain. Dan saya pun tag vokal lagi di studio kedua, yaitu di Harapan Studio. Alhamdulillah akhirnya kita ngejakan. Waktu itu kan kita rencana awalnya sebenarnya deadline-nya itu November sudah rilis, ditunggu-tunggu sampai akhir tahun, ternyata masih pandemi ini masih ada. Untuk proses recordingnya itu serba 2 kali, dari proses penggarapan musiknya, aransemennya itu digarap 2 kali karena ada virus, terus saya pun tag vokal 2 kali. Akhirnya mixing, mastering beres lah. Setelah itu kita mikirin nih, pokoknya kita pingin bikin project lagu Saat Jauh Darimu Merpati Band Bening Septari ini bukan hanya sekedar yang kita bikin rilis lagu, rilis begitu aja. Pingin bener-bener nentuin konsep semuanya, kita bener-bener pikirin gitu, dari musiknya aja itu semuanya udah sangat terlibat, dari ide-ide dari semua personil, dari saya, dari Ayus, dari Daus, dari Bubil, semuanya itu berperan. Wajar ya, yang namanya 4 personil itu kan pasti idenya gila-gila kan, beda-beda. Sampai yang kita pingin kayak gini, kita pingin kayak gini gitu kan. Awal take vokal sebenarnya konsepnya kayak gini, take 2 beda lagi, lumayan adu pendapatnya beda-beda, tapi itu nggak apa-apa sih, namanya juga kan kita lagi menyatukan visi misi kita demi sesuai yang terbaik lah dari hasilnya gitu. Sampai akhirnya kita take vokal yang kedua di Harapan Studio dan beres lah semuanya. Hasilnya mixing mastering pun beberapa kali revisi, yang terbaik lah, hasilnya maksimal. Merpati Band yang tahun ini sebenarnya tahun 2021 ini menginjak tahun ke 19 tahun ya, nanti bulan Oktober. Sudah tua juga ya 19 tahun, karena kan Merpati itu dibentuk tahun 22 Oktober 2002, sekarang 2021 ya 19 tahun lah. Untuk harapannya mudah-mudahan sih lagu ini ya, kolaborasi antara Merpati Band dengan Bening ini bisa mengingatkan kembali pendengar kepada mengulang ke masa kejayaannya Merpati Band pada lagu-lagu sebelumnya, seperti lagu Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah, lagu Tak Rela, dan masih banyak lagi yang lainnya. Karena kan Merpati itu sebenarnya identiknya dengan 2 vokalis kan, meskipun kemarin Merpati sempat mengeluarkan 2 single yang saya sendiri nyanyinya vokal, ada Sekilas Bengkong Hadir sama lagu Hatimu Sekeras Batu. Merpati nggak mau juga dikatakan kalau misalkan Merpati cuma one hit wonder, yang artinya cuma punya lagu yang meledak tapi kita tidak punya karya-karya yang lainnya. Kita tidak seperti itu sebenarnya. Kita sebenarnya udah punya 2 album, 1 album ready juga, dan beberapa single reguler nanti yang bakal masuk di album ketiga insya Allah, termasuk lagu yang ini ya, Saat Jauh Darimu ini. Semoga aja ya lagu ini mudah-mudahan bisa keterima sama masyarakat. Setelah kemarin dirilis single video, rilis videonya gitu kan, baru video liriknya di channel YouTube-nya Naga Suara FM Radio Teman. Terus saya di sini akan ceritakan proses recordingnya sendiri,
Untuk proses recordingnya, saya sama Bening buat kayak semacam pencarian nada dasar, improv-improvnya dilakukan di Basecamp. Ini dia videonya. Ini pada saat saya sama Bening itu macam enaknya gimana biar sama-sama nyaman. Apakah song pertama itu Bening dulu atau saya dulu, atau yang pertama bait ke satu keduanya itu aku dulu atau Bening dulu, biar sama-sama enak. Setujuilah dengan hasil akhir yang kayak gini. Workshop sama Beningnya pun ini lumayan seru ya, karena kan Bening sangat cepat banget nangkap dari lagu yang, karena sebelumnya kan udah dikasih juga, udah dengerin juga kan lagunya. Kita take vokal di studio Rangga Suara, di direct langsung sama Rangga. Pada saat udah renovasi sehari sebelumnya, take vokal berjalan lancar, bungkus, kita berusaha untuk take vokal lagi yang kedua di Harper Studio ya, dan kita mematangkan lagi konsep. Proyek kali ini ada salah satu cerita unik soal wardrobe ya, wardrobe atau baju. Sebulan sebelum proyek ini beres, aku ditawarin sama Eci. Eci ini teman lamaku, dia kebetulan punya saudara yang punya tempat jahit baju, namanya itu Khas Tailor. Artisnya itu udah dipakai sama banyak banget artis, tapi belum punya branding, dalam artian ini masih merintis. Merpati mau mengeluarkan single baru nih, boleh nggak kita disupport nih untuk bikin jas. Kita pingin kayak konsepnya lebih elegan aja, pakai jas gitu, lebih kayak eksklusif lah. Ownernya itu namanya Kasno, ada timnya banyak banget. Kita pun sempat datang beberapa kali ke tempatnya, ya alhamdulillah banget gitu kan, kita bisa kerja sama dengan Pak Kasno. Terima kasih Pak Kasno dan timnya, dan kita janjian lah akhirnya. Pak Kasno baik sekali pengukuran awal, karena kita sempat 2-3 kali fitting baju buat memfixkan baju kita. Akhirnya Pak Kasno datang lah, saya akan sertakan videonya pada saat kita fitting baju di Basecamp ya. Semuanya diukur, saya, Ayus, Daus, Bugil, ukur ya, dari mulai baju, jas ya, sama celananya. Ya akhirnya kita telepon Bening lah buat minta diukur nih ukuran baju dan celananya, nanti dikirim ke Pak Kasno. Proses pembuatan bajunya itu nggak lama ya, sekitar semingguan udah beres, dan kita pun fitting. Nah gantian nih, untuk kali ini kita yang datang ke tempatnya Pak Kasno, Khas Tailor, itu di daerah Cempaka Putih. Dan tempatnya nggak terlalu besar, tapi cukup. Di situ banyak karyawan-karyawan juga yang humble-humble, baik-baik, dan banyak banget. Pada saat pertama suruh milih ke Pak Kasno, kalanya mau warna apa, modelnya kayak gimana, terus sama Pak Kasno itu bener-bener desain Andi untuk vokalis, desainnya kayak gini, tinggi, terus buat Ayus yang ramping, maksudnya yang kurus, dia biar agak kelihatan berisi, modelnya kayak gimana, disesuaikan personal masing-masing gitu kan. Udah tahu banget dari mulai pemilihan warna bajunya atau warna jasnya seperti apa, dia udah tahu, disaranin warnanya kayaknya ini aja, abu-abu aja, agak gelap. Kita setuju, oke. Untuk fitting pertama kita datanglah ke sana. Alhamdulillah celananya itu langsung beres, langsung jadi. Cuman untuk jasnya kayak tangannya ini masih panjangan, terus kayak semacam di sininya itu masih agak sedikit kayak apa sih? Kayak semacam ya. Anak-anak yang lain juga, Ayus ada yang celananya masih kepanjangan. Kita fitting di situ. Kita pun sempat foto-foto bareng di Khas Tailornya. Seru kita di situ, kayak enak lah. Fitting kedua kita bareng sama Bening dua kali fitting baju di tempat Pak Kasno Tailor ini. Akhirnya semuanya beres, clear, dan kita pun menunggu untuk jadwal motretan sama syuting video klip. Oh ya, ada satu lagi sebenarnya wardrobe casual, itu ada tambahan di situ namanya, ini teman sekolah namanya Jajang Rajendra. Makasih Jang. Jadi kan dia kebetulan punya distro juga namanya Langki. Dia udah sempat beberapa kali kerja sama kita juga dan mensupport saya juga. Saya tawarin ke Jang, Merpati kita mau syuting video klip sama pemotretan, bisa nggak Jang bantu untuk mensupport kita baju-baju casual lah, ada kemeja atau kaos atau kayak speaker buat kita pakai nanti buat pemotretan dan video klip. Alhamdulillah kita disupport, dan bajunya yang dipakai itu tuh yang dipakai di video klip itu semuanya ada Langki dan tadi yang Pak Kasno itu. Jadi wardrobe sponsor itu buat Khas Tailor dan Langki. Pokoknya terima kasih banyak ya Pak Kasno dan Jajang. Kalau misalkan kalian mau beli baju di Langki, di Seru-Seru, bisa kunjungi juga di Instagramnya di Langki. Terus kalian juga buat siapa tahu ada yang mau bikin jas atau setelan buat tunangan, mau pernikahan, atau bikin jas buat acara, langsung hubungin aja Khas Tailor. Ini Instagramnya saya sertakan juga. Terus ada lagi satu brand, ini Anata Store. Ini lebih ke support kayak kita kemarin sempat beberapa kali juga bikin cover challenge gitu. Anniversary Merpati. Kabar kalian yang mau pesan atau mau beli baju-baju sablon, silahkan hubungi aja di Instagramnya di Anata Store ini. Pas akhir Januari kita dikabarin katanya buat Merpati itu syuting video klip dulu. Garapan video klipnya itu dipercayakan sama Mas Krisinya yang sebelumnya itu menggarap video klipnya Via Valen, Dadali, Papinka, Ilir 7, Elvis YC, Roma Irama, dan lain-lain banyak lah. Kok Krisinya ini temennya Parahayu ya udah kenal baik. Ada beberapa artis naga suara juga yang sudah digarap sama dia, kayak kemarin ada Vito Hania Permatasari dibikin sama Krisinya, dan nasinya bagus sih. Dan kita meeting lah, saya, Krisinya,
Reza, Mas Bogi, dan ada Pak Rayu juga. Kita ngobrol-ngobrol konsep ya kayak gimana. Kokris menawarkan konsepnya, kita ada nge-bandnya tapi ada story-nya juga, terus ada kayak semacam dialognya, pembukanya di depannya. Kita syutingnya di kayak semacam di taman, terus ada kayak di kafe-kafe juga, ada efek-efek yang pemisahan dalam satu scene itu dipisah-pisah antara aku sama Bening gitu, karena untuk memisahkan kan saja darimu kan sesuai dengan konsepnya. Saya pun belum nonton sih hasil akhirnya. Pada saat pembuatan video ini saya belum lihat karena hasil editingnya belum beres. Dan kita syuting itu di daerah resort Pangrango Sukabumi. Kalau dari Jakarta itu memakan waktu 2 jam, jam setengah 6 sampai sana jam 8-an, kurang lebih 2 jam setengah ya. Kita syuting di beberapa tempat, ada di taman-tamannya gitu, yang ada tebing-tebing, taman-taman rumput-rumput gitu. Terus kita syuting ada di rumah yang di resort Pangrango Sukabuminya. Terus kita syuting di Allegra Cafe di daerah Sukabumi. Kita memakan syuting waktu itu seharian, dari jam 9 lah beres sampai jam 9 malaman gitu. Story-nya dan macam-macamnya itu perhatikan banget ya officialnya. Jadi di depan videonya itu kita ada dialog dulu. Aku udah mending on audio ya. Jadi kita ngapalin juga dialog-dialognya. Kalau nggak salah sih dialognya kayak gini ya. Aku rasa kita harus mengakhiri hubungan kita yang indah ini. Hubungan kita yang indah ini. Kenapa? Aku bosan dengan semua ini. Sama tinggal. Dan itu beberapa kali diulangkan karena emang kopi sinyal pun ngambilnya itu dari yang close up-nya jauhnya. Dan ini proyekan pertama video klip Merpati Band yang digarap sama Koki Sinyal ya. Kita syuting kalau nggak salah itu tanggal 31 ya, pas hari ulang tahunnya Pak Rahayu. Kita lagi syuting video klip di Sukabumi. Dan tanggal 1-nya langsung pemotretan. Jadi baju yang sebelumnya dipakai buat syuting video klip tuh kita pakai lagi besoknya buat pemotretan, karena kan nggak sempat kita laundry dulu ya, bau-bau keringat-keringat dikit nggak apa-apa lah. Ini benar-benar yang kita harapin, karena kan kita dari awal pembuatan musiknya, wardrobe-nya, video klipnya benar-benar matang, sampai nanti ke promo-promonya kita pun yang benar-benar mikirin matang-matang, benar-benar yang gitu kan, ingin jadi sesuatu lah gitu kan, bukan hanya sekedar rilis aja. Berharap ini bisa juga menjadi mengobati kerinduan terhadap Merpati B. Ini video klip pertama saya dengan rambut saya yang pendek ya. Sengaja saya rambut pelontosin cuma 1 cm atau 1 mili gitu. Pingin biar kelihatan lebih fresh aja di video klip ini, beda dengan yang sebelum-sebelumnya, dan menandakan ini lebih dewasa aja. Jadi itu mungkin ya beberapa hal yang saya ingin ceritakan ke teman-teman semua. Di balik proyekan single ini sangat melibatkan banyak pihak dan masukan-masukan dari beberapa pihak, termasuk Triad juga kan. Di artis development di Naga Suara sendiri ada Mas Andre, Mas Boy, sama Mas Afif itu yang termasuk ngasih masukan ke kita juga, kita menjadi sesuatu lah. Nah, mudah-mudahan nanti di video klip yang benar-benar official yang nanti bakalan tayang di channel YouTube-nya N-Pop Official ya. Pokoknya kalian nanti kalau misalnya udah tayang video klipnya, komen-komen di situ saran-sarannya atau pengalamannya setelah dengan lagu ini seperti apa. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube. Kita punya channel YouTube baru ya, namanya YouTube Merpati Band Official. Jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru. Nanti video ini pun akan saya upload di beberapa 3 channel ya, di Andi Derisman, terus Andi Merpati, dan Merpati Band Official. Mudah-mudahan ini bisa mengobati kerinduan kalian buat semua yang kangen terhadap lagu-lagu Merpati Band. Mungkin itu saja dulu ya yang ingin saya sampaikan buat kalian. Terima kasih banyak pokoknya. Terima kasih buat teman-teman artis yang sudah kirim video greeting-greetingnya, mensupport kita. Mengucapkan terima kasih banyak atas perilisan single barunya, dan sukses buat kalian semua. Oke teman-teman, mungkin itu saja dulu ya. Saya ingin memberitahulah sedikit buat cerita di balik project single ini. Terima kasih kalian yang sudah nonton. Sampai jumpa kembali. Saya Andi Merpati, Andi Derisman. Pamit undur ya. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.